belum sempurna, tentu aja. Ya dimaklumi lah, ini merupakan produk sepatu basket mereka yang pertama banget dari brand Nine Ten. Dan menurut gue udah ada beberapa fitur-fitur di sepatu ini yang udah bagus, bisa dipertahankan dan bisa dipakai lagi pada produk sepatu basket yang selanjutnya kalau mereka mau bikin lagi ya. Halo mahasiswa Indonesia, balik lagi sama gue Fedy Bremos di Anak Basket Channel. Di video kali ini gue mau ngebahas performance review sepatu basket Nine Ten Nakami Torch. By the way, akhirnya gue performance review pakai yang warna hitam, nggak jadi yang warna abu-abu. Karena yang warna abu-abu kekecilan ternyata, lebih enak yang warna hitam ya. Jadi karena udah ngomongin soal sizing, kita langsung bahas dari fit dulu aja ya. Jadi fitnya Nine Ten Nakami Torch ini true to size samain dengan sizing sepatu basket Nike kalian. Jadi kayak gue nih, sepatu basket Nike gue kan biasanya 43. Nah di Nine Ten Nakami Torch ini size-nya samain aja, 43 juga. Cuma memang agak sedikit beda, ini feels-nya kayak lebih panjang gitu, tapi sempit. Jadi memang bakalan ada cukup banyak ruang di bagian toe, ada sekitar 1 sentian gitu lah ya, kira-kira kayak sejari telunjuk gitu. Terus kalau samping kanan kirinya sih itu udah pas banget, udah enak. Sedangkan kalau untuk yang kakinya lebar, menurut gue sih sepatu ini kurang cocok buat yang kaki lebar karena bentuknya yang tadi panjang banget itu, narrow gitu. Tapi kalau abis kalian memang pengen coba, bisa pilih upsize dari sizing Nike kalian. Jadi misalkan sizing Nike-nya mungkin 43, ya di Nine Ten Nakami Torch ini bisa coba 44 biar lebih aman. Cuma kayaknya sih feeling gue depannya tuh toe-nya bakalan jadi ada banyak ruang kosong banget tuh. Terus untuk lockdown-nya jujur agak kurang sih. Kalau gue perhatiin, ini disebabkan karena si lace hole-nya ini kedikitan. Cuma ada 4 lace hole. Kemudian empat-empatnya itu pakai pita nilon. Jadi begitu sampai di lace hole yang paling atas, ini menurut gue penerapan pita nilonnya kurang tepat sih. Harusnya kalau di paling atas itu pakainya punch hole biasa aja, lubang tali biasa aja. Jadinya lebih memberikan kuncian ke pergelangan kaki. Kalau pakai pita nilon gini kan begitu ditarik, pita nilonnya ikut turun. Jadinya aneh tuh, berasa ikatan talinya nggak pas di pergelangan kaki bagian depan, tapi lebih ke bawah sedikit gitu. Jadinya ruangan di sekitaran pergelangan kaki ini kan jadi gede banget tuh, otomatis bikin heel slip. Mana pedal collarnya juga nggak tebel kan, jadinya ya tidak membantu memberikan kuncian di sekitaran pergelangan kaki juga. Udah gitu rubber band yang ada di tengah-tengah lidahnya ini sayangnya tidak berfungsi. Ini bisa dibilang cuma gimmick doang. Harusnya mereka bikin rubber bandnya itu lebih kenceng lah, supaya ketika kita masukin kaki, rubber bandnya bantu ngasih lockdown lagi. Nah, ada insiden di mana salah satu pita nilon yang terhubung ke lacing system ini putus. Jadi pita nilon yang paling depan di kaki sebelah kiri itu putus, padahal gue baru pakai 1 kali waktu itu. Akhirnya gue lepas semua tali sepatunya, terus gue akalin, gue ikat ke lubang yang kedua, ke pita nilon yang kedua. Alhasil masih bisa dipakai, tapi tentu saja lockdownnya jadi berasa semakin kendor. Makanya gue nggak bisa pakai sepatu Nine Ten Nakami Torch ini untuk main lagi. Jadi akhirnya gue pakai untuk shoot-shootan sendiri aja di indoor, supaya bisa tetap ngasih performance review ke abas kalian. Sebelum gue tayangin video ini, gue udah coba nge-reach ke pihak Nine Ten. Gue tanya ini mau gimana nih gitu. Gue yakin ini cuma masalah defect aja sih, masalah cacat produksi. Terus gue coba menghubungin mereka, tapi nggak ada jawaban, nggak ada feedback. Ya udah, terpaksa gue tayangin video ini apa adanya. Gue yakin tidak semua sepatu Nine Ten Nakami Torch bakalan putus kayak gini pita nilonnya.
ini cuma masalah cacat produksi aja, gue ngerti banget. Tapi harapan gue sih kalau konsumen yang beli terus dapat cacat produksi gini dan minta feedback dari Ninten, harusnya mereka lebih cekatan sih ya. Oke, sekarang kita lanjut bahas ke traction. Untuk tractionnya, jujur gue amazed sih sama tractionnya. Bekerja dengan baik di lapangan indoor maupun outdoor. Di lapangan indoor yang bersih, perfect stop, gue bisa melakukan berbagai macam manuver dengan enak banget. Bikin gocekan-gocekan gue jadi semakin tajam karena perfect stop itu tadi. Dan kalau di lapangan outdoor juga nggak masalah, hampir bisa dibilang perfect stop juga sih selama pakai sepatu ini. Di outdoor gue nggak pernah ada slip-slip gitu. Paling kalau tractionnya udah mulai ketempelan debu, ya abis sekalian mesti wipe off supaya kinerja tractionnya bisa tetap ciamik. Kemudian untuk durability-nya, kalau gue perkirakan sih ini termasuk bakalan awet untuk penggunaan outdoor jangka panjang. By the way, kenapa gue perkirakan? Karena kan gue baru pakai sepatu ini 2 kali, sekali outdoor sama sekali indoor karena masalah yang lacing putus tadi, yang pita nilon putus tadi. Jadi gue nggak bisa melanjutkan performance reviewnya. Tapi sepengalaman gue ngeliat rubber outsole kayak gini, ini sih tractionnya bakalan kuat sih kalau buat dipakai outdoor. Kemudian bahan rubber outsole-nya juga termasuk yang squeaky. Heel to toe transition-nya juga smooth parah, malah terbilang ekstrim smoothnya. Kenapa gue bilang ekstrim? Karena bentuk outsole-nya ini yang melengkung banget di bagian forefoot-nya yang gue bilang di initial review. Dan ternyata setelah dipakai lama-kelamaan nggak berasa aneh sih. Jadi anehnya tuh cuma pas pertama kali make. Karena mungkin kan bahan rubber outsole-nya masih keras tuh gitu. Jadi kayak kakinya tuh dipaksa melengkung ke atas gitu. Tapi begitu lama-kelamaan dipakai, mungkin bahan rubber outsole-nya semakin melunak, jadinya terus udah nggak begitu keras lagi. Nah itu baru berasa tidak ada yang janggal gitu dengan bentuk outsole-nya ini. Ini mah buat abas kalian yang gaya mainnya cepet gitu, yang hobi fast break, apalagi udah cocok banget lah dengan heel to toe transition super smooth kayak begini. Lanjut ke cushion. Untuk cushioningnya tuh di awal penggunaan ya berasa keras banget. Gue sempet kecewa sih pas pertama kali pakai, apalagi waktu itu pakainya kan di outdoor. Lapangan outdoor itu kan kayak lebih keras gitu ya daripada lapangan indoor. Ditambah lagi mungkin ini cushioningnya si midsole-nya belum break in nih, jadinya berasa keras banget. Tapi begitu hari berikutnya gue pakai di lapangan indoor, itu gue cukup kaget sih, tiba-tiba perubahannya cukup signifikan, baru berasa empuknya tuh pas gue pakai di lapangan indoor. Dan ada sedikit feels bouncy-nya juga, jadi cushioningnya ini memang butuh waktu break-in, setidaknya 1 hari dulu, dipakai 3-4 game dulu, baru next day dipakai lagi, itu bakalan berasa lebih enak. Cushioningnya ini dibikinnya agak tipis menurut gue. Bagian heelnya tipis, terus bagian forefootnya apalagi semakin menipis. Jadi ini court feel-nya bener-bener dapet nih. Kalau abas kalian cari sepatu basket yang court feel banget, cocok nih sama Ninten Nakami Torch. Tapi kalau buat abas kalian yang cari impact protection yang baik, nggak bakal cocok sama sepatu ini. Next, untuk materialnya, ternyata setelah dipakai ini feels-nya agak-agak plasticky gitu, bahan mesh upper-nya ini. Tapi yang nggak sampai nggak enak gitu di kaki, termasuk zero break-in time juga, malahan begitu pertama kali dipakai udah langsung enak, udah langsung ngikutin pergerakan kaki, nggak ada yang mengganggu, nggak ada yang kaku-kaku gitu. Tapi yang lucunya ternyata kurang breathable. Jadi kalau pakai sepatu ini siang-siang gitu tuh, gue kan main basket indoornya tuh siang-siang bolong gitu tuh, dan jadi berasa kepanasan sih di dalam sepatu ini. Kemudian untuk material talinya, ini kan pakai bahan yang bulat-bulat agak keras gitu ya. Emang material tali kayak gini agak gampang copot-copot sih. Jadi pastikan abas kalian ikat 2 kali aja lah, ikat mati supaya nggak copot-copot pas di tengah game. Untuk padding lidahnya dan padded collar juga berasa kurang tebal ya, jadi nggak memberikan kenyamanan di sekitaran pegangan kaki dan tidak membantu kuncian juga.
Kemudian untuk supportnya, menurut gue bagian ini pun merupakan part yang perlu diapresiasi sebagai pendatang baru yang bermain di sepatu basket. Menurut gue support di sepatu ini cukup proper. Kekurangannya cuma satu doang, support bagian lateral. Jadi support bagian sampingnya berasa agak lemah karena memang cuma mengandalkan fuse overlay sama mengandalkan pita nilon yang dihubungkan ke lacing system. Kalau gue lagi ngerem pakai kaki samping tuh kayak crossover segala macem, berasa kakinya agak-agak mau keluar gitu sih. Nanti sampai sekarang bisa lihat di videonya. Sedangkan untuk support bagian depan nggak ada masalah sama sekali. Kaki kita tuh posisinya berada di belakang si outsole ini, terus juga ditambahin lagi sama fuse overlay di bagian uppernya, sehingga kalau gua ngerem-ngerem pakai kaki depan kayak step back gitu atau stop and go, itu kakinya nggak berasa mau keluar ke depan. Untuk support bagian heelnya ini juga mantap banget. Menurut gue sih ini heel counternya cukup proper sih untuk sepatu basket brand lokal. Biasanya tuh sepatu basket brand lokal entah kenapa nggak bikin heel counter yang cukup keras, yang cukup proper gitu. Di sepatu ini menurut gue cukup oke sih. Cuma sayangnya nggak didukung sama kuncian yang baik sehingga ada masalah heel slip, jadinya ya nggak berasa ankle-nya super aman gitu. Nah, terakhir yang sangat gua apresiasi adalah hadirnya outrigger yang sangat proper juga di sepatu 910 Nakami Torch ini. Jadi outriggernya itu keras, nggak lembek, dan memang bekerja dengan baik. Bisa diandalkan ini outriggernya, nggak cuma kayak ada beberapa brand sepatu lokal yang sok-sokan ngasih outrigger, tapi ternyata outriggernya lembek gitu kan, nggak berfungsi, jadi cuma kayak gimmick doang. Tapi di sepatu ini outriggernya sangat amat ngebantu, apalagi kan base-nya sepatu ini nggak bisa dibilang lebar ya. Kalau outrigger ini nggak bekerja dengan baik, ini sepatu bakalan nggak stabil nih. Tapi untung hadir outrigger yang sangat proper, jadinya sepatu ini cukup stabil lah buat mendarat-mendarat kayak habis lompat gitu, terus untuk melakukan berbagai manuver. Oke, sekian performance review gue untuk sepatu basket 910 Nakami Torch ini. Gue harap brand 910 tidak berhenti sampai di sini. Semoga kedepannya bakalan menciptakan sepatu-sepatu basket baru lagi supaya industri bola basket Indonesia semakin meriah lah, ya kan, dipenuhi dengan sepatu-sepatu basket brand lokal yang semakin bagus-bagus. Buat teman sekalian yang pengen kop sepatu basket 910 Nakami Torch ini, nanti gue akan tinggalin link Instagramnya 910 di deskripsi video ini, cek aja di situ. Thank you banget udah nonton video ini. Jangan lupa support gue terus dengan subscribe YouTube Anak Basket Channel, terus juga like and share video ini. I'm Fatty Brainwash, sampai jumpa di video berikutnya. Semoga support basket Anda minggu ini cukup